Baik Kakak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bertemu lagi di ruang virtual kita untuk membahas modul 1.3. Jadi mengawali kegiatan kita, dimohon kepada kakak untuk meluangkan waktunya satu orang memimpin doa kita pagi ini, siang ini. Kak Saro. Silakan kakak yang bersedia memimpin doa kita hari ini. Apakah ada yang bersedia? Ayo kakak. Oke, silakan kakak Saro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Fikom pada hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak kepada kakak Saro yang telah meluangkan waktunya untuk memimpin doa kita hari ini. Oke, jadi seperti biasa, langsung saja mohon izin saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, baiklah kakak-kakak. Jadi hari ini tuh kita berada di modul 1.3, yaitu pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik atau Student Center Learning. Jadi kakak-kakak, saya harapkan kepada kakak-kakak semua telah membaca modul di LMS agar kiranya lebih memudahkan kita hari ini untuk membahas modul. Oke, izin share screen. Jadi, apakah layarnya sudah tampil, kakak? Belum. Oke. Sudah Kak. Oke. Oke, jadi adapun modul kita hari ini itu adalah terkait meluhur 3. Jadi sesuai kesepakatan kelas kita bersama, dimohon kepada kakak-kakak untuk mengaktifkan kameranya, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, kemudian memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya atau berbicara, kemudian gangguan teknis adalah hal wajar. Jadi kakak-kakak di luar dari kesepakatan kita, mohon kakak-kakak agar lebih disiplin terkait waktu juga. Ini termasuk menghargai waktu bersama karena sudah jimit keempat, belum pernah diawali pembukaan lengkap pesertanya kakak. Jadi itu harapan saya sebagai fasilitator. Selanjutnya kita beralih ke tujuan sesi hari ini itu adalah kakak-kakak diharapkan mampu memahami konsep belajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, memahami minat peserta didik sesuai karakter
karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Yang ketiga, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK berdiferensiasi. Ya, semoga kakak sudah baca modul ya kak. Jadi sudah ada bayangan-bayangan apa sih yang dimaksud dengan diferensiasi. Adapun agenda kita hari ini yaitu 5 menit pertama pembukaan, pengingat kesepakatan bersama, pemaparan tujuan sesi, dan penjelasan agenda kegiatan. Yang telah berlangsung 30 menit selanjutnya adalah aktivitas 1 yaitu role play. Kakak hari ini tuh kita akan ada sedikit praktek role play pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Kemudian 15 menit selanjutnya menuliskan peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran student center learning di Jamboard, tapi saya ganti dengan Padlet. 10 menit aktivitas 2 menelaah berbagai macam karakteristik perkembangan peserta didik dari berbagai jenjang usia. 10 menit berikutnya mencocokkan tabel karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, mental dengan usia anak. 15 menit berikutnya aktivitas ketiga kita yaitu menganalisis contoh pembelajaran berdiferensiasi di dalam modul 1-3. Kemudian selanjutnya penutup, refleksi, dan foto bersama. Jadi dari keseluruhan agenda kita kakak paling lama ini 30 menit di aktivitas role play. Nah, ada pertanyaan pemantik. Bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu? Apa yang menandakannya? Sebelum menjawab, kita lanjut dulu. Jadi, kakak sebelum menjawab pertanyaan, mari bayangkan sejenak beberapa hal yang mungkin terjadi di kelas kita. Yang pertama itu ada nampak guru yang menggunakan peluit. Jadi apakah saat ini kita lebih sering banyak suara peluit sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran? Yang kedua, apakah saat pembelajaran semua gerakan peserta didik harus sesuai dengan perintah atau komando guru? Jadi kakak, kita kembali ke slide pertanyaan yang tadi. Adakah di antara kakak yang bisa menarasikan bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu menurut kakak? Kemudian apa yang menandakannya? Silakan kakak raise hand jika ada yang bersedia untuk menjawab pertanyaan ini. Ayo kakak, ada? Jadi kalau sudah baca modul, saya rasa ini akan sangat mudah dijawab karena pertanyaannya itu hanya terkait implementasi kita di sekolah, apakah sudah menerapkan atau belum. Berdiferensiasi itu maknanya itu pembelajaran lebih berpusat pada peserta didik. Sedangkan masih banyak guru-guru yang melakukan pembelajaran itu berpusat pada guru atau sistemnya komando, perintah, hanya memberikan banyak perintah. Jadi itu bedanya kakak ya. Jadi bedanya antara student center learning dan guru. Oke, ada yang raise hand tadi, silakan kakak. Ya, kakak Ahmad Hakim. Iya kak, terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan. Minta maaf mungkin pada sesi kali ini saya kurang bisa maksimal dalam proses pembelajaran, soalnya ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan ini sementara di jalan. Izinkan saya untuk memaparkan pendapat saya tentang bagaimana praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu. Jadi, di mana pada saat kita mengajar pembelajaran PJOK, mungkin paradigma orang-orang terdahulu bahwa guru itu yang mengarahkan semuanya. Tapi sekarang dengan kurikulum yang berkembang bahwa ternyata guru hanya memberikan
Guru hanya mengarahkan sedikit, kemudian mengamati, dan si peserta didik melaksanakan kegiatannya sesuai dengan apa yang diinginkan. Proses pembelajarannya berpusat pada peserta didik itu, di mana guru tidak serta-merta memberikan komando atau perintah kepada peserta didik, harus mengikuti gerakan ini, harus mengikuti gerakan itu, seperti itu. Contoh misal dalam pembelajaran PJOK materi sepak bola, di mana pada saat peserta didik materinya menggiring bola, pada saat menggiring bola, kalau misalkan gaya dulu yang kita pakai, maka guru PJOK akan memerintahkan peserta didiknya untuk menggiring bola misal menggunakan hanya dengan kaki kanan. Tetapi ternyata tidak semua peserta didik kita menggunakan kaki kanan, ada juga yang dominan menggunakan kaki kiri. Kemudian indikator yang lainnya, ada peserta didik kita pasti yang sudah mahir dalam dribbling. Bisa jadi dia bukan dribbling hanya lurus, tapi bisa menggunakan kaki kiri dan kanannya secara bergantian. Seperti itu. Sehingga pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik ini akan mengarahkan peserta didik untuk mengeksplor lebih banyak geraknya. Lebih banyak mengeksplor geraknya sehingga membuat peserta didik bisa lebih meningkatkan kemampuannya. Jadi tidak ada batasan gerak di dalamnya. Jadi sehingga guru PJOK tidak lagi harus mengkomandoi peserta didiknya. Guru PJOK bukan hanya sebagai dia yang segala taunya di dalam situ, tapi guru PJOK hanya mengarahkan sedikit. Seperti itu mungkin Kakak Fasil dari saya. Terima kasih. Oke, Masya Allah sekali Kakak Ahmad Hakim. Jadi Kakak Ahmad Hakim ini sudah bisa membedakan paradigma. Jadi tujuan dari diseminasi ini Kakak, tujuan dari kita mengikuti diseminasi adalah mengubah pola pikir paradigma kita yang sebelumnya berpusat pada guru. Nah, ini akan kita rubah menjadi pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Oke, terima kasih. Izin lanjut. Oke, jadi kita mau nonton, apakah sudah tampil videonya Kakak? Jadi sekarang kita nonton video. Silakan Kakak simak videonya. Ini videonya menggunakan bahasa Inggris. Jika tidak paham bahasa Inggris, ada terjemahannya saja, kita simak Kakak. And we know from all the research that when students are empowered to make decisions, they thrive. And thriving means they learn more, they enjoy the lesson more, they are more willing to participate, and they're more willing to take that learning and transfer it into their lives. So everything that we know about student-centered learning is really positive. We know that it's hard. You know, we do know that it's different and that it can be challenging and maybe scary if it's not an approach that you're used to, but the benefits are worth it. We know that the outcome is really positive. And so hopefully today what I can do is provide opportunities for you to take that first step if it's something new or something scary for you, or places that you can look for more opportunities to invite students. Oke, bagaimana Kakak? Apakah sudah bisa mengambil kesimpulan dari video tersebut? Ataukah mau diulang sekali lagi? Sudah, Kak. Oke. Into the decision making. And we know from all the research. Oke, jadi kita lanjut. Langsung saja Kakak, kita masuk aktivitas 1, yaitu mari melakukan aktivitas role play.
Jadi kakak akan saya bagi ke dalam secara berpasangan. Kakak akan melakukan kegiatan. Sebelumnya saya kirim linknya dulu. Jadi saya sematkan di kolom chat. Silakan kakak akses. Apakah bisa diakses kakak? Jadi kita akan membagi secara berpasangan. Jadi ini akan berpasangan. Kakak-kakak nanti bisa menentukan ada 5 gerakan nanti yang akan saya tampilkan. Kemudian kakak-kakak akan memilih salah satu gerakan untuk dipraktekkan. Jadi ini adalah role play-nya itu kita menghitung denyut nadi awal. Kemudian kita praktekkan gerakan, kemudian kita hitung lagi denyut nadi setelah melakukan gerakan. Jadi kita bagi pasangan dulu berapa orang yang hadir ini. Jadi sesuai yang hadir saja. Ada 1, 2. Izin kakak, yang saya sebut namanya mungkin sambil memberikan bersuara hadir saja kakak. Asrijal ada? Asrijal hadir kak. Asina jangan Aswin ada? Ada. Oke, Ismawati dengan Mustriadi ada? Ada. Oke, Leonard dengan siap. Leonard dengan Kak Asrul. Oke, siap. Ada dua-duanya ini. Asrul jika Bang tidak ada, Kak. Iya ada Mbak. Oh, Siap. mantap. Oke, siap. Oke, lanjut Kakak Ahmad dengan Kakak Hanif ada? Ada kak. Ada kak, ada. Ada, oke. Ada. Ahmad Hakim dengan Hanif. Kemudian Resatul Husna ada? Muhammad Iksan ada? Jusman Mataja. Saya hanya pakai satu device Kak, jadi susah melihat siapa yang dulu. Jusman Mataja ada? Yulian Tupatasik. Kakak Yulian Tupatasik ada? Oke, jadi Kakak Andi Mesaroh dengan Alif Wahyudi. Oke, jadi Kakak sudah tahu pasangannya masing-masing ya. Jadi nanti sebelum kita mulai, ini nanti akan dilakukan secara bergantian. Izin share screen kembali. Jadi Kakak, kegiatan role play ini, aktivitas pembelajarannya yaitu capaian pembelajarannya yang pertama, tujuan pembelajaran, peserta didik memahami gerak fundamental yang pertama, peserta didik melakukan dan memahami gerak koordinasi dengan benar.
Yang kedua, peserta didik mengetahui efek dari latihan yang dilakukan. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Penilaiannya yaitu melakukan self atau peer assessment efek latihan yang telah dilakukan. Yang kedua, melakukan analisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Aktivitas pembelajarannya yaitu latihan gerak koordinasi. Nah, langkah-langkahnya itu yang pertama, fasilitator membagi peserta secara berpasangan berdasarkan nomor urut 1 dengan 2, 3 dengan 4, dan seterusnya. Jadi sudah tadi kakak ya, sudah tahu pasangannya. Kemudian selanjutnya fasilitator menampilkan pilihan gerakan. Setiap peserta memilih nomor gerakan yang paling disukai. Oke, jadi nanti ada 5 gerakan, kakak bisa pilih salah satunya saja. Sebelum mempraktikkan gerakan, hitung denyut nadi terlebih dahulu dalam waktu 10 detik. Jadi 10 detiknya itu denyut nadi per menitnya adalah jumlah denyut nadi selama 10 detik. Nanti dikalikan 6 supaya cukup 1 menit. Untuk meminimalisir waktu itu kita pakai 10 detik saya nanti kakak. 5. Catat pilihan gerakan, denyut nadi awal di spreadsheet. Jadi nanti itu spreadsheetnya kita isi sesuai nama, kita pilih gerakan nomor berapa. Nanti gerakan yang kita klik saja gerakannya untuk memilih nomor gerakan. Jadi jangan lagi ada insiden hapus-hapus kakak, karena ini filenya cuma satu ini. Cuma mengetik ya kak, jangan sampai ada yang menghapus. 6. Lakukan gerakan yang dipilih secara bergantian dengan pasangan. Saat satu memperhatikan, yang lain mengamati dan memastikan gerakan pasangannya benar sesuai contoh video. Jadi masing-masing kita menyiapkan stopwatch untuk 10 detiknya sebelum kita melakukan gerakan. Atau bisa pasangannya yang menyiapkan waktunya supaya lebih maksimal pasangannya melakukan praktik gerakan role play-nya. Nomor 7, peserta yang memperhatikan kemudian menghitung denyut nadi akhir dan menuliskannya di spreadsheet. 8. Kemudian peserta melakukan secara bergantian seperti yang dilakukan peserta sebelumnya. Apakah ada pertanyaan kakak? Oke, jadi saya tampilkan dulu ini contoh gerakannya. Jadi gerakan nomor 1 itu adalah gerakan kombinasi membungkuk dan menekuk. Yang kedua adalah jumping jack. Yang ketiga, lari di tempat. Yang keempat, gerakan silang tangan menyentuh jari kaki. Yang kelima, loncat di tempat. Nah, ini adalah contoh gerakannya, kakak. Silakan diperhatikan kakak. Jadi ini gerakannya yang perlu kakak siapkan. Pilih saja salah satunya untuk diperhatikan yang mana menurut kakak lebih mudah dilakukan sesuai dengan minat kakak. Jadi ini salah satu bentuk diferensiasi konten. Oke, jadi apakah sudah menentukan gerakannya kakak? Saya izin lanjut lagi.
Oke, ya. Sekarang kita mulai. Silahkan untuk kepada pasangannya menentukan siapa yang duluan melakukan gerakan dan siapa yang membantu untuk melihat gerakannya. Kemudian mengatur waktunya. Silakan Kakak. Kalau bisa saya Mika yang itu, yang menghitung, mengatur waktu karena lagi tidak bisa ini bergerak. Ya, langsung komunikasi dengan pasangannya Kakak. Boleh langsung dikomunikasikan dengan pasangannya. Ayo dimulai Kakak dari sekarang. Siapa yang pertama? Silakan. Ya, nanti dilakukan bergantian. Boleh open mic semua Kakak untuk berkomunikasi dengan pasangannya. Sama pasanganku tadi. Siapa juga tadi pasanganku saya? Sama Saya Kakak Suredi. Kakak Fasil, bisa mungkin kita catat nama pasangannya di chat. Siapa pasangan boleh? Apa Kakak yang jawab Surya Kaleo? dengan Kismawati. Asrul ya. Bisa kita itu. Kita dulu Mas. Iya Kakak Suredi. Bagaimana ini? Kita Sama mulai dengan tanda. Kita menghitung. Saya Ya, Oke, saya saya menghitung kita yang Kita urus. Saya ulang Kakak Serijal, pasangan dengan Kak catat di Aswin. chat saja Kak, supaya ini semua bisa membaca. Oke. Tunggu sabar. Serijal. Jadi apa dipilih nih Kakak Hakim? Ya, Apa dipilih nih Kakak Hakim? Mungkin lompat di mobil. gerakan lari di tempat saja. berapa menit tadi? Berapa detik? 10 detik. 10 detik Kakak, 10 detik. 10 Nanti detik. hasilnya kita kalikan 6. Ku hitung sendiri misalnya deh Kakak Leo. Ya, bisa Kak hitung sendiri. Nanti Kakak Leo yang amati saja gerakannya. Bagaimana gerakan yang dilakukan pasangannya. Apakah sudah benar atau masih ada kekurangan atau kurang maksimal. Jadi- Ibu Kismawati. Kakak ingat untuk menghitung denyut nadi awal Kakak sebelum melakukan gerakan. Jadi Oke. Serijal mana? hitung denyut. Siap. Kakak Yuni bisa diganti Apa mau jadi? tampilannya. Dicatat Mika. Nadi awal dicatat Mika di Salinat. Belum sih. Belum. Isi spreadsheet-nya Kakak nama. Tidak ada denyut nadiku. Berapa denyutnya kita Asrul? Tunggu dulu, tidak ada buku apa. Aku cari-cari dulu ini. Hilang denyut nadi. Beserta. Gila juga tadi. Berapa detik dihitung denyut aja Kak? Berapa detik dihitung denyut nadinya? 10 detik. kali 6. 10 detik nanti kita kali 6. Bagaimana Ibu Kis? Tunggu dulu. Mawati. Ibu Kis. Tunggu dulu Pak, ada gangguan anak. Berasa nih ya. Siap maka action ini Kismawati? Oh, gerakan nomor berapa kita pilih Pak? Om Suryadi. Ayo Kakak, sebelum KB Kakak saya ingatkan kembali sebelum memulai gerak kan Kakak-kakak wajib untuk mengisi denyut nadi awal terlebih dahulu Kakak. Wah, kita kayak yang sendiri. Ya, hitung sendiri Miki dulu masing-masing denyut nadi awal tak.
16 saya Kakak Leo. 16 kali 6. Pari. 16. Mereka disebut ini. Langsung kali 6 di Iya, langsung kali 6 kakak. Terus isi spreadsheet-nya. 96. Isi Di mana diisi dah? Ye. itu link tadi kakak aku kirim link Oh, spreadsheet link ada di spreadsheet. kolom chat. Ya. Terus Kakak apa lagi? Astagfirul Evansa sudah ada denyutnya di awalnya 96. Kakak Hanif denyutnya di awalnya 66. Yang lain kakak silakan diisi dulu sebelum kita melakukan gerakan. Kenapa sekali nih? Saya 78. Kali berapa lagi? Tadi 6. 100. Terus apa lagi dikerjain nih? Jika sudah menghitung apa denyutnya namanya di awal, silahkan memilih gerakan kakak. Nanti ada juga di Astagfirullah, gerakan gerakan kedua. Tunggu dulu. Kakak Yang ganti. ulang dulu linknya, Kak Yun. Oh, oke. Yang mananya kita pilih situ, Kak Surul? Ada 6 situ. Kakak Saro, halo Kakak Saro. Hanif lari di tempat, lari di tempat saja Hanif le. Kakak Saro. Tidak mau terhenti saya. Ibu Kakak Mai. Ibu Kis Mawati. Isikan kado dulu. Apa Kak Hakim? Apa kita pilih? Ibu Kis Mawati. Lari di tempat saja Hanif. Siap. Ibu Kis Saya yang Mawati. menilai, saya yang mengawasi. Gerakan apa mau ini Kak? Mana saya? Izin Kak, teman saya siapa ya? Kakak Leo, gerakan apa ini? Yang paling Ibu gampang dan tidak Kismawati. capek. Ibu Kis Mawati. Mana ini? Ini kayak Isi kok dulu spreadsheet-nya, Bang. Pakai HP kayak ini. Tidak mudah buka Ini Kak Surul, yang mananya kita pilih sini, isikan Kak? Kak saya 14 kali 6. Hah? ini Pak, gerak 14 Apa kali 6 nomor berapa itu? Apa itu nomor 4? Nomor 1 Kak Hakim. Nanti Apa kali ini? Kiri menghilangkan tangan kanan ke kaki kiri. Oh. Jadi gimana ini? Nyalakan kamera aku ini. Kukira Yang Kak nomor gerakannya 4. sudah ditentukan di spreadsheet. Kakak Fasil. Kakak Bisa diganti kayak Iya. Pak. Lari di tempat Oh, saja iya. le. Ganti tuh. Kita mau Ganti ya. yang saya yang mengawasi. Nyalakan nanti kamera tak. Ibu Kis Mawati. Isikan ke 82 dari awal. ganti-gantian Ki kapan ini Kak Hakim? Atau bagaimana Kak? Tidak ganti-gantian Ki, Bagus, satu ada. jadi guru, satu jadi siswanya. Oh begitu. Nomor 1 Hakim. Ya Pak Dek, boleh nomor 1 mau. Yang mana kita rasa enak lah. Lakukan Boleh, ini boleh. Kak Surul, saya hitung sini stop. Tunggu dulu, ada contohnya dilihat baru kita, Pak. Ini ada di videonya, di sampingnya. Nah tidak muncul videonya di sini, Bang. Hah? Tidak muncul videonya. Intinya Yang itu tidak mau duluan. menghilangkan Itu saja. menghilangkan tangan kanan ke kaki kiri. Kedua kita kasih nih kakak Hakim yang pertama. Kalau mau Hanif ya. Sudah contoh yang sah. Waktu mengingatkan kakak. Mari dia. Ibu Kis Mawati. Lepaskan misalnya. Iya Pak, gerakan berapa kita pilih Pak Musriyadi? Gerakan keempat yang menyilangkan tangan. Oke, berapa? Berapa denyut Nadita? 82. Oke. Teman-teman kalau mau Ki lihat tampilannya teman kalau kita pin Ki gambarnya supaya pergi-pergi itu gambarnya. Kita aja lain ada Kasih muncul di dalam muka kata Ibu Kis. Pin Ki gambarnya teman supaya kita supaya tampil Ki. Kamu berapa kedua? Boleh jaringan. Ya, Di luar juga ini saya Pak, sekali jaringan dalam Berapa? rumah.
Pak Kaleo, berapa kali nih itu anunya? 2 kali. Gerakannya berapa 2 kali lama? 8, Ki. 2 kali Hah? 8. Halo Kak. 2 kali 8. Berapa kali 2 kali 8 gerakan. Iya. 2 kali 8. Oke. Iya. Terserah kita kan mau berapa. Hanif, Stop. Hanif mana nih Nif? Stop watch, stop watch. Baru nanti kita hitung berapa denyutnya dan Oke. cara melakukan. Nyalakan pada kamera. Tunggu, sabar. Pakai baju maki dulu. Siang-siang ini masalahnya, Bang. Mana dulu nih? Pakai celana pendek aja ini. Jangan pakai celana pendek, pakai celana panjang. Itu Mi, mau saya ganti dulu Kak. Apa ini Oke. dia? Dapat Apa tadi? sarung. Nomor berapa yang lari di tempat? Kak Hakim. Oke nih Pak Musradi. Kenapa Nif? Nomor berapa yang lari di tempat tadi? Nomor 3 dari tempat. Oh ya, itu mulai. Ya, Oke toh, nih, ya Kak Kaleo, motor. gas nih. Mau baldo-baldona. Oke. Oke, fix me itu nomor 4, Dik. Mana saya? Bungkus. Dah kelihatan Jin. Kelihatan Mundur, kakaknya. mundur. Ya, Iya Kakak Saro. Atau saya Nah, atau saya yang baru hitung tak? Saya mau. Siap siap nih nih. Hakim. Kalah nih. Woi, gua Ya. 2 kali 8 toh. 2 kali 8 itu gerakannya. Ya 2 kali 8, 2 kali 8. Jadi 16 kali gerakan Kak. Iya. 2 kali 2, 8 nih, 2 kali 8. Cepat nih Kakak Alif. 4, Berapa kali hitungannya Lanjut. Kak Kaleo? 7, 2 kali 8. 2 kali 8. 2, 3. Kakak Saro hitung Kakak Saro lah. Yang dulu saya pakai. Oke, sudah nih saya. 8. Bilang nih Oke. kalau mulai nih, Oke. yang mulai. Kami kiki kaos Pak Musradi. Hitung darinya nih. Hah? 10 detik kali 6. Ya tunggu dulu, saya pakai stopwatch-nya dulu. Oke, bilang ke stop. 3, 4. Sudah. Oke, sudah. Terus kita tunggu dulu. Sudah nih. Sepuluh detik Kakak Alif. Hitungan Harus pakai nyala hitungan kamera, saya 2 tidak kali itu? 8 saya, Pak. Oke, siap nih, Ki. Kak Harus Asrul. nyala kamera kah? Iya, nyala kamera Jelasnya kakak kadang supaya orang bisa tidak dia nonton mati teman tak. pasangan tak. Mau Karena minta nanti ini mau dimulai? nonton Apa ini Kak Hanif Kaleo? sudah Jangan hitung tak denyut ini nadinya nih. Menghadap ke depan Baru- samping. Mau minta Ini dimulai? Nah, Nih. mau Kakak sampai. Alif itu nih. Hah? Belum? Ya, Sudah dimulai menghadap kan? Dari ke denyut satu teman nadinya. saja. Oke. Oke, 3, 2, 1, mulai. Sudah Hanif Hakim? sudah dihitung denyut nadinya. 5, Iya, sudah. Kali 6 toh. 2, 3, 4. Kita hitung kita Oke, kerja stop. di spreadsheet le. Oke. Ya, 10 detik jika. Oke. Siap. Kira-kira berapa waktunya? Danut Nadita. Tidak pingsan Jiki Kasur. Ibu Kismawati. Tunggu dulu. Ibu Kismawati. Iya. Denyut nadiku selama 10 detik itu sudah maka Sudah berapa? 26 dikali 6 berapa Mi itu? Itu sendiri Pak. Tunggu dulu. 156. 27 kali oh. Hah? 27 kali 6. Kenapa? Oh, 26 kali 6 berapa Ibu? 162. 156 Berapa? Pak. 156. 162. Isi masih di spreadsheet. 162. Saya isi Mi. Kali oh. Oke, mesti saya isi Pak. 162. Kakak Saro, mulai Kakak Saro. Oke. Pose juga Ki, Mas. Sebentar Iya, iya. Bina. Ganti-gantian kah? Diganti-gantian kan? Iya, ganti-gantian Kak. Amai. Ganti-gantian Karena kayaknya. mau dianalisis gerakan tak. Ayo Kakak Saro semangat. Ya, ayo, tunggu dulu.
Ayo, bismillah. Denyut nadi awal belum mengisi Kakak Saro dengan Kakak Hakim. Oke, sekarang giliran Bu Lukas. Gantian lagi Kakak Hakim. Masa waktu. Yang mana kita pilih? Tunggu. Sawah. Lompat dulu di mobil Kakak Hakim. Mana misalnya Pak ini tidak muncul ya? Bagaimana caranya? Ya, apa? Yang mana kita pilih, Bu? Pak Musradi, kita lihat kele. Yuk. Perhatikan nih. Iya, lihat nih. Coba. 1, 2, Apa lagi ini Kak Leo? Ayo Kakak Saro. Saya lagi. Oh, Jadi Kakak Saro. Mulai Kakak Saro. Kita lagi. Ya, mulai Miki 2 kali 8. Berapa? 2 kali 8. Oke. Oke. Tunggu saya hitung, Pak. Sudah kita hitung Nadita. 2. Oke, hitung Mika. Ada jika kenapa Nadita? Hitung Mika Kakak Saro. Dapat Ada di nadinya. Detik. Selesai 28. Yang pertamanya tadi berapa? Boleh. Sebelum tadi berapa? Oke, silakan dihitung Kakak denyut nadi akhirnya setelah melakukan gerakan dan diganti juga Kakak kolom gerakannya ya, nomor berapa tadi yang dilakukan. Saya gerakan keempat tadi, Le. Gerakan keempat saya tadi. Oh ya, sudah. Gantian saya dulu. Gerakan Cocok keempat Kakak. tadi. Keempat. Oke. Mana Kakak Saro, belum ada isinya nih, denyut nadi awal dan denyut nadi akhir. Gantian kah ini, Kak? Gantian kah? Iya, gantian. Hitung ki kasrul. Oke, siap. Oke, siap. Tunduk dulu. Ibu Kusmawati, 162 kita. 2, 3, 4, Ye. 5, 162 kita. 8, 162. 2, 3, 4, 5. Oke, Pak. Oke. Ye. Oke, Iya. cukup. Oke. Hitung Miki Nadita. Piro. Berapa Kak Leo? Dikali berapa itu? Kali 10 ya? Kali berapa tadi itu Kak? Kak Yuli? 6. Kali 10. Kali 6. Oh, kali 6. 6. 10 detik waktunya kali 6. Ya, berapa? 100? 100? Saya catat Mila di anunya saja. Oh, kita yang paling catat ya. Oh iya. Oke. Oke, jadi setelah kakak menghitung denyut nadi akhir, jadi apakah semua sudah bergantian melakukan gerakan dalam observasi? Karena selanjutnya kita akan melakukan umpan balik. Jadi izin share screen kakak. Jadi di layar, mari kita lakukan umpan balik. Apakah kakak-kakak dapat memberikan umpan balik mengenai gerakan yang dilakukan oleh pasangannya di spreadsheet yang telah disediakan?
Jadi kakak langsung diisi umpan baliknya. Di sampingnya denyut nadi akhir itu ada kolom umpan balik. Kakak isi umpan balik terhadap gerakan yang dilakukan temannya. Apakah menurut kakak dari denyut nadi awal sampai mendapatkan denyut akhir itu apa yang mempengaruhi? Apakah benar-benar gerakannya sudah sesuai atau ada yang mendapatkan denyut nadinya kurang karena dipengaruhi oleh gerakan yang tidak maksimal? Boleh kakak lakukan umpan baliknya. Tulis saja sesuai dengan pengamatan kakak tadi dan hasil dari denyut nadi akhirnya. Jadi kalau misalkan menurut kakak ini sudah sesuai, silakan diisi saja gerakannya gerakan role play-nya sudah sesuai dan mendapatkan denyut nadi yang sudah maksimal. Jadi kalau denyut nadi maksimal itu kakak jadi 220 dikurang dengan umur kakak. Silakan diisi umpan baliknya kakak. Jadi apa yang kira-kira muncul setelah melakukan gerakan itu, apa yang menyebabkan denyut nadi itu bertambah dari sebelum melakukan gerakan? Bisa kakak elaborasikan di umpan balik. Kenapa lagi? Pak Musriadi. Iya. Berapa mi umur tak? Umurku 38. Iya. Berapa? 38. Oh, oke. Berarti masih kurang ini. Man rasa Masih nih. kurang. Sama jika. Denyut nadi itu kakak maksimalnya itu 220 dikurang umur. Jadi yang yang di atas itu hasilnya yang di atas maksimal itu yang hati-hati harus tidak boleh lagi melanjutkan gerakan, melakukan aktivitas ketika denyut nadi itu sudah melampaui batas maksimal. Jangan kemungkinan yang terjadi itu akan ada seperti serangan jantung jika kita memiliki denyut nadi di atas rata-rata maksimal. 181. Kita isi saja umpan baliknya. Menurut pengamatan tadi apa yang terjadi dari sebelum melakukan gerakan dan saat melakukan gerakan, apakah ada... Ya silakan Kak Leo. Maksudnya ini Kak, yang pasangan tak yang di kita yang catat atau untuk diri sendiri? Ya betul sekali Kak. Pasangan tak saja yang kita amati, bukan diri kita sendiri. Umpan balik untuk gitu, pasangan tak. Ya. Jadi mengenai gerakan yang dilakukan oleh pasangannya Kakak. Kenapa ini ada? Oke, siap. Oke, izin lanjut. Jadi baik kakak-kakak yang sudah mengisi umpan balik, di sini ada pertanyaan, bagaimana cara kita melihat apakah latihan lakukan itu sudah benar? Apakah ada kakak yang mau mengelaborasikan, menjawab pertanyaan nomor 1? Adakah yang menggunakan 2 device kakak? Iya, saya mau keluar ini. Baru mau keluar.
Iya. Apa ada feedback suara? Ada tikus lah. Salah satunya kakak kita nonaktifkan suaranya yang salah satunya supaya tidak ada gangguan suara. Jadi boleh kita matikan satu suaranya, kita nonaktifkan suaranya yang satu supaya tidak ada. Oke, apakah ada di antara kakak-kakak yang bersedia untuk menarasikan pertanyaan nomor 1, menjawab pertanyaan nomor 1, bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan dari gerakan tadi kakak, bagaimana caranya kita menyimpulkan kalau gerakan yang dilakukan tadi itu sudah benar? Kenapa saya tidak ada apa-apa muncul gambar? Ya, tidak tampil ke screen-nya. Iya. Kakak Asrul. Iya kak. Yang lain tampil di screen-ku kak. Pertanyaan nomor 1. Ya, Tampil kak. Iya. Oh, mungkin Atau bermasalah di jaringannya Ya, Kak Asrul. tampil di. Keluar kapain dulu kak sebentar nah, baru masuk kembali. Bisa juga. Iya, siap. Iya kak. Jangan lama-lama. Ada kakak yang mau mencoba menjawab nomor 1? Ayo kakak-kakak, ayo. Tidak ada jawaban benar dan salah kakak ya. Silakan dielaborasikan pandangan kakak, menurut kakak, paradigma kakak. Ayo kakak, ada? Oke, silahkan open mic. Ada tadi yang raise hand? Kak Musriadi ya? Silakan kakak. Ya. Oke, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Tadi saya melihat apa yang dilakukan oleh teman kelompok saya, yaitu Ibu Kismawati SPD. Persoalan mengenai bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan itu sudah benar. Yang saya perhatikan tadi dari apa yang dipraktekkan oleh Ibu Kismawati, gerakan yang dilakukan itu kurang maksimal. Kenapa saya mengatakan demikian? Utamanya pada posisi berdiri tadi, dia agak lebih membungkuk. Padahal setiap gerakan itu memiliki fungsi masing-masing. Jadi dalam artian seperti ini. Contoh kita melakukan sebuah gerakan, namun gerakannya itu salah, itu kan beda fungsinya lagi, beda fungsinya. Contoh yang diharapkan pada gerakan tersebut kita harus kembali ke posisi tegak, namun yang dilakukan adalah posisi jongkok, membungkuk. Jadi beda lagi tujuannya. Karena setiap gerakan memiliki tujuan masing-masing. Kemudian yang kedua tadi, ini kan gerakan yang dilakukan adalah gerakan kombinasi gerakan yang biasa juga saya praktekkan kepada siswa. Gerakannya seperti ini. Tadi yang dipraktekkan, boleh saya praktekkan lewat gerakan Ibu Yuni. Boleh saya praktekkan lewat gerakan atau bagaimana? Karena terus terang saya guru olahraga, tapi tidak terlalu pandai Kak untuk berkomunikasi secara langsung, tapi kalau praktek bolehlah, ya. Silakan kakak. Tadi yang dipraktekkan oleh Ibu Ibu Kismawati, dia posisinya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Namun sebenarnya ada gerakan yang harus kita fokuskan. Kemudian ada juga tahapan-tahapan gerakan yang tidak terlalu cepat, ada yang cepat gerakannya. Ada ritme. Makanya pada saat menghitung gerakan, pada saat menghitung denyut nadi akhir, itu tidak maksimal, tidak sampai pada batas yang batas normal yang kita dapatkan, karena gerakan yang kita lakukan itu salah. Itu sebenarnya tergantung dari ritme juga, seperti itu mungkin. Ya, dari pertama seperti ini, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Jadi ada ritmenya, seperti itu mungkin dari saya. Oke, terima kasih Kakak, baik sekali narasi dari Kakak Musriadi. Oke, selanjutnya ada nomor 2, mungkin Kakak Risma bisa menyuarakan, Kakak Kismawati bisa menyuarakan apa efek yang Kakak rasakan tadi saat melakukan latihan yang telah dilakukan. Apa sebagai umpan balik juga Kakak ya terhadap apa yang telah Kakak Musriadi tadi narasikan terkait latihan yang Kakak lakukan. Boleh open mic Kakak Kisma. Apa yang Kakak rasakan tadi waktu latihan Kakak? Silakan. Ayo Kakak, kita beranikan diri saja. Ya, oke, silakan Kakak. Open mic. Baik, Pak Musriadi. Kalau menurut saya tadi itu gerakan yang saya lakukan ya sudah agak cukup begini, karena kan untuk mencapai denyut nadi maksimal itu menurut saya hampir mendekati sudah hampir mendekati. Jadi gerakan yang saya lakukan sudah ada pengaruhnya dari meningkatkan ini ke tes kebugaran jasmani saya, karena saya merasakan efek dari kegiatan yang saya lakukan, meskipun terlihat kayak lebih bagaimana, dan memang sehari-harinya di sekolah kami gerakan ini biasa kami sebut dengan gerakan kombinasi. Jadi yang saya praktekkan tadi itu kayak menyerupai gerakan kombinasi yang biasa kami praktekkan di sekolah. Dan adapun efek yang saya rasakan yaitu peningkatan denyut nadi yang sebenarnya yang harus dicapai itu dari rumus yang sebenarnya 220 dikurang dengan umur. Jadi menurut saya sudah agak lumayan dan mendekati, dan kalau saya lihat dari salinan roll ini kayaknya cuman ya berapa orang saja yang mencapai 100. Oh, tapi dari umur tapi dari umur lagi. Tapi kalau menurut saya Kak ya sudah agak maksimal. Ya, oke, itu dari saya Kak. Oke, ya baik sekali Kakak Kismawati yang sudah memaparkan apa efek yang dirasakan, kemudian membantahkan apa yang dipaparkan tadi oleh Kakak Musriadi. Dan kedua pertanyaan di atas itu sudah dijawab semua diborong semua oleh Kakak Kismawati. Jadi izin lanjut, kita ke kolom chat Kakak, ada link yang saya sematkan. Silakan Kakak bergabung di linknya. Kita login ke Padlet untuk mengisi ada pertanyaan selanjutnya. Silakan Kakak akses linknya Kakak yang ada di kolom chat. Jadi menurut Kakak, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Jelaskan kenapa. Silakan diakses Kakak. Link Jamboard yang apakah? Ini Kak, linknya didaftar dulu atau langsung masuk? Minta didaftar Kak. Kalau bisa kita langsung masuk boleh. Member only. Oh, minta didaftar. Iya. Kemarin itu waktu daftar bagi Pak dulu. Dalam itu kemarin tuh waktu
coaching klinik itu sudah diarahkan semua untuk daftar Padlet menggunakan akun belajar supaya pada pelaksanaan itu tidak ada lagi permintaan daftar. Tapi nggak apa-apa, silakan didaftar cepat. Bisa langsung klik masuk Kak, nanti diarahkan untuk klik pilih di Google. Bisa cepat, yang penting kita pakai Google akun belajar. Iya. Langsung Iya. Oke. Pastikan pakai akun belajar Kakak. Diakses linknya. Kemudian dijawab, ada di situ Kakak yang paling kanan itu di bawah tambah, silakan diklik untuk menambahkan jawaban. Menurut Kakak, apakah aktivitas yang dilakukan cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kenapa? Apakah ada masukan untuk perbaikan pembelajaran? Jadi tuliskan Izin nama Kak, saya yang sholat dulu Kak. Ya, siap-siap Kak Hakim. Tuliskan nama di atas, kemudian jawabannya di bawah Kakak. Jadi tuliskan peran guru dan peserta didik dalam aktivitas yang telah dilakukan yang diberikan pendapat Ibu dan Bapak di Jamboard atau yang di Padlet yang telah Kakak akses. What's important Jadi yang sudah selesai menjawab Kakak boleh langsung dikirim atau dipublish. Silakan dipublikasikan untuk agar saya bisa melihat jawaban dari Kakak terkait dengan pertanyaan di atas.
Ayo kakak, jika sudah silakan dipublikasikan jawabannya agar terlihat di Padlet. Jadi sudah ada kakak Alif yang menjawab. Silahkan kakak-kakak yang lain untuk mempublish jawabannya. Waktunya tinggal 1 menit kakak. Ada juga kakak Hanif yang sudah menjawab. Ada kakak Iksan. Ada kakak Kismawati. Ayo yang lain. Waktunya hampir habis kakak. Oke, jadi sambil menunggu teman-teman kakak-kakak yang lain untuk menjawab, izin untuk kembali ke screen. Selanjutnya, kita akan menyimak video lagi kakak, berbagi pengambilan keputusan bersama peserta didik. Ini ada penayangan video dari Cassandra. Apakah sudah selesai semua menjawab? Karena kita butuh untuk mengamati video tersebut. Izin lanjut kakak ya. Boleh menyimak video dulu, nanti kita lanjutkan. Years that we're sharing the decision making, right? At the end of the day, that's what student-centered learning is. We're thinking about the student first. So we're looking at where is their skill level, what are their strengths, what are their areas for improvement. And that comes from a relationship with your students. So knowing your students helps you to plan the appropriate movement skill that meets them where they're at so that you can progress their learning. But it also means that we invite them into the decision making. So we share the decision making, and that's the key word that I want to emphasize today. We don't give away the decision making. So it's not that you don't have any control anymore and students have all the control. That's not what we're saying. There's a sharing of that responsibility. And we can share decisions around who, what, where, when, how. Oke, sudah kakak. Jadi saya bisa mengambil kesimpulan dari video barusan bahwa di mana kita sebagai seorang guru yang dikatakan dengan merdeka belajar itu bukan
terkait tentang melakukan apapun yang diinginkan oleh peserta didik, melainkan itu di bawah kontrol kita sebagai guru memfasilitasi peserta didik sesuai dengan minat belajarnya, tetapi tidak hilang dari kontrol kita sebagai guru. Tidak ada semena-mena memilih apa yang benar-benar mereka inginkan, tetapi kita yang memberikan mereka pilihan. Seperti itu, kakak. So what's important here is that we're sharing the decision making, right? At the end of the day, that's what student-centered learning is. Oke, izin lanjut. Jadi, apa peran guru? Jadi, peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran student-centered learning itu peran guru yang pertama bertindak sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran, mengkaji kompetensi mata pembelajaran yang harus dikuasai murid pada akhir pembelajaran, merancang strategi dan lingkungan pembelajaran yang dapat menyediakan beragam pengalaman belajar, membantu murid mengakses informasi, menata dan memprosesnya untuk dimanfaatkan dalam memecahkan permasalahan hidup sehari-hari, mengidentifikasi yang menentukan pola penilaian hasil belajar murid yang relevan dengan kompetensi yang akan diukur. Kemudian peran peserta didik itu yang pertama aktif dalam proses pembelajaran dengan memberikan gagasan, saran dan kritik. Kemudian berpartisipasi dalam merumuskan, mengembangkan dan memproses materi pembelajaran. Ketiga, mengkaji kompetensi dan strategi pembelajaran yang ditawarkan oleh guru. Kemudian yang keempat, membuat rencana pembelajaran untuk mata pembelajaran yang diikutinya. Dan yang terakhir, belajar secara aktif dalam kelompok maupun individual dengan cara mendengar, membaca, menulis, diskusi, memecahkan masalah, serta terlibat dalam kegiatan berpikir tingkat tinggi atau hot seperti analisis, sintetis, dan evaluasi. Jadi kakak-kakak dalam student-centered learning itu, guru akan berperan sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Jadi tidak semerta-merta kita melepas semuanya disesuaikan dengan apa yang diinginkan siswa, tapi masih ada peran kita sebagai fasilitator. Peserta didik akan dilatih untuk memiliki tanggung jawab atas kegiatan belajarnya dengan panduan guru sebagai fasilitator agar materi kegiatan dan pengukuran pembelajaran masih dalam koridor capaian pembelajaran yang diharapkan. Dalam hal ini, guru dapat mendorong perkembangan peserta didik karena guru bukan satu-satunya sumber belajar. Lanjut. Jadi jenis-jenis pembelajaran student-centered learning, apa yang pernah Bapak Ibu praktikkan dalam pembelajaran? Jadi kakak-kakak jika sudah membaca modul, jenis-jenis pembelajaran student-centered learning itu yang pertama adalah small group discussion, 2 role play dan simulasi, 3 discovery learning, 4 self-directed learning, 5 cooperative learning, 6 contextual learning, 7 problem based learning, 8 collaborative learning, dan 9 project based learning. Ya, sekarang kita masuk aktivitas kedua. Jadi kakak-kakak dimohon untuk memastikan tadi Padlet yang tadi agar semuanya mengisi. Nanti akan saya nilai dan masukkan ke LMS pekerjaan tak. Jadi sambil lanjut, silakan diisi kakak yang belum. Aktivitas 2, karakteristik perkembangan peserta didik. Jadi ada seperti yang terlihat di gambar, memahami karakteristik dan minat anak itu pada bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental. Kemudian tapi adapun jenjangnya itu mulai dari PAUD, SD, menengah, dan atas atau SMA, SMK. Nah, izin lanjut,
Kakak, mari kita mencocokkan karakteristik berikut, manakah bidang dan usia yang sesuai. Boleh open mic kakak. Jadi berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul bola itu masuk bidang mana kakak? Jasmani. Jasmani. Usia? Jasmani. 2 tahun. Usia 3 sampai 4 tahun. 4 tahun. 3 sampai 4 tahun. Oke, Yang lanjut. punya anak silakan menjawab. Lanjut, karakteristik anak-anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Mereka juga mulai belajar untuk bergaul dengan teman sebaya mereka. Ini masuk bidang apa, kakak? Sosial. Usia? Sosial. Usia? Emosional. Usia apa, kakak? Usia berapa? 6 sampai 12 tahun. Hah? 6 sampai 12. Tahun. 6 sampai 12 tahun. Tahun. Berarti sosial. Ya, oke, lanjut. Nanti kita ada nanti jawaban benar kakak. Jadi kita tebak-tebak dulu, enggak apa-apa. Jadi yang ketiga, mereka mulai mengalami emosi yang lebih intens seperti kemarahan, mulai ada emosinya, marah, sedih, cemburu. Mereka juga mungkin mulai mengalami tekanan teman sebaya dan tantangan sosial lainnya yang dapat mempengaruhi emosi mereka. Masuk bidang Emosional. tahun, usia 6 sampai 12 tahun. 6 sampai 12 tahun. 6 sampai 12 tahun. 6 sampai Oke, yang terakhir 5 sampai 5 sampai 6. Oke, anak yang terakhir, 5 sampai anak-anak 6 mulai tahun. belajar untuk memahami dan mengelola emosi mereka serta untuk bernegosiasi dan menyelesaikan konflik. Ini ada di bidang sosial. ada Sosial. pada usia. Sosial. 12 sampai 18 12 tahun. sampai 18 tahun. Nah, oke, sekarang kita cek apakah yang kakak-kakak sebutkan tadi itu sudah sesuai. Ya, jadi yang pertama itu ada di bidang jasmani pada usia, yang kedua ada di sosial, yang ketiga ada di emosional, sudah benar. Jadi bidangnya semua sudah benar. Sekarang usianya, yang pertama itu pada bidang jasmani itu ada di usia 0 sampai 2 tahun, kakak ya, diingat. Bidang jasmani itu ada di 0 sampai 2 tahun. Sosial itu ada di 5 sampai 6 tahun. Kemudian emosional itu ada di 6 sampai 12 tahun. Kemudian mental ada sampai 12 tahun. Oke, kakak ya, silakan dikoreksi yang tadi itu pendapatnya kurang tepat. Jadi inilah jawaban yang benar menurut modul kakak. Oke, izin lanjut. Modul. Jadi kita ini berbasis modul kakak ya, karena kita berada di pendidikan yang difasilitasi oleh modul, jadi kita berbasis modul. Jadi sekarang mari kita diskusi, kakak, apakah yang ada yang ingin menjawab apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Ada yang mau menjawab kakak? Oke, silakan open mic. Makasih Kak atas kesempatan yang diberikan. Intinya supaya tidak malpraktek Kak pada saat mengajar. Dengan mengetahui karakteristik peserta dan kemampuan peserta didik kita, maka kita bisa memilih strategi apa yang tepat atau cocok yang dilaksanakan pada saat pembelajaran. Jangan sampai anak SD kita suruh lari 12 kali putaran lapangan sepak bola. Seperti itu. Itu contoh nyelenehnya lah. Seperti itu. Jadi mungkin itu Kak dari saya. Terima kasih. Baik sekali. Bisa mungkin lanjut Kakak Hakim. Pertanyaan kedua, bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran? Kita lihat dulu dalam pembelajaran Kak, karena beda-beda semua karakteristiknya peserta didik dan beda pula dengan minatnya. Ada peserta didik Kak yang suka berlari,
ada juga suka melempar bola dan sebagainya. Sehingga kita sebagai seorang guru harus melihat dan mengamati hal tersebut. Nah, setelah kita mengamati hal tersebut, kita carikan milah strategi yang tepat untuk anak tersebut sesuai dengan kurikulum merdeka yang diterapkan di sekolah. Jadi tidak semua anak-anak diseragamkan materinya. Dengan contoh seperti tadi pada saat yang materi bersumber pada peserta didik, di mana tujuannya anak-anak yang jelasnya meningkatkan daya tahan, meningkatkan denyut nadinya. Tapi gerakannya ada pilihannya 5. Jadi anak-anak bisa memilih dari 5 itu yang mana yang mereka sukai. Jadi guru bisa mengarahkan, kamu suka yang mana? Seperti Kakak Fasil tadi lakukan, kamu suka yang mana? Kau pilih 1. Nah, karena Kakak Fasil sudah tahu tujuan akhirnya ini kegiatan adalah untuk meningkatkan denyut nadinya. Seperti itu. Terima kasih, Kak. Oke, ya baik sekali Kakak Ahmad Hakim. Terima kasih atas elaborasi yang diberikan terkait pertanyaan pemantik ini. Yang pertama, apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Itu Kakak ini terkait dengan student center learning ya, yang mengisyaratkan guru itu hendaknya mempertimbangkan. Jadi karakteristik setiap peserta didik itu dalam menyusun program kita dalam pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi kita itu harus mempertimbangkan karakter-karakter yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengakomodasinya? Benar sekali seperti apa yang dikatakan oleh Kakak Hakim. Jadi berdasarkan berbagai karakteristik dari minat peserta didik itu dalam pembelajaran, salah satunya dilakukan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Jadi kakak agar ingin lebih paham bagaimana mendekatkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, bagaimana mengetahui karakter-karakter mereka. Nah, mari kita mempelajari modul diferensiasi kakak. Nanti ini selain PKG PJOK yang dapat pembelajaran diferensiasi juga itu adalah guru penggerak. Jadi kakak ini ada ada keistimewaan tersendiri karena hanya PKG dan guru penggerak yang mendapatkan materi-materi tertentu terkait untuk meningkatkan kompetensi. Jadi izin lanjut kakak. Lanjut sekarang. Nah, sekarang kita masuk pembelajaran ketiga, pembelajaran diferensiasi dalam PJOK. Jadi pembelajaran diferensiasi itu ada menurut Tomlinson adalah usaha guru untuk menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Jadi di PJOK jangan sampai kita mau kasih materi sepak bola, tapi semua siswa itu kita suruh main bola. Dan kenyataannya kalau perempuan apalagi tingkat SD itu dari gender perempuan tuh enggak berminat main sepak bola. Nah, ketika kita belajar tentang diferensiasi, maka kita akan menemukan solusi bagaimana menghadapi siswa seperti itu. Izin lanjut. Nah, berbagai macam diferensiasi, di sini ada 3 hal yang dikatakan dengan diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Apa itu diferensiasi konten? Itu yang merujuk pada strategi membedakan, mengorganisasikan, dan format penyampaian konten. Konten itu adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari peserta didik berdasarkan kurikulum. Jadi diferensiasi konten itu materinya kakak, materi yang mau disampaikan. Kalau misalkan ada lebih dari 1 materi yang kita sampaikan, berarti sudah berdiferensiasi konten. Kemudian selanjutnya diferensiasi proses, merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh peserta didik yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi konten. Jadi prosesnya
kayak tadi. Tadi itu kita melakukan role play, jadi prosesnya itu berbeda-beda karena dari kontennya berbeda. Kakak disuruh memilih salah satu gerakan karena kontennya sudah berbeda, jadi prosesnya pun pasti akan berbeda. Dan merujuk ke produk yang dihasilkan pasti setiap individu itu akan berbeda. Nah, itulah dikatakan dengan diferensiasi. Ada di bawahnya intra Tapi tidak ada suara Kak. Ya, suara Kak. Kenapa tidak ada suaranya, Yuni? Yuni? Mohon maaf terkendala dengan suara di mikrofon di laptop. Jadi melalui smartphone apakah suara saya sudah terdengar? Ya, terdengar. Oke, jadi sampai di mana tadi Kakak yang bermasalah? Intra dan inter. Oke, jadi saya jelaskan sedikit. Garis besarnya kalau dikatakan intratask itu Kakak, jadi itu adalah tingkat kesulitannya. Jadi di mana tugas utamanya itu ada satu konten, tapi tingkat kesulitannya berbeda. Nah, sebaliknya kalau intertask itu dia jenis kegiatannya. Konten utamanya itu beda, tetapi gerakannya tingkat kesulitannya sama. Ya, seperti itu Kakak ya. Jika ada muncul lagi tentang intratask dan intertask itu, jadi kalau intra itu tugasnya kontennya sama tapi tingkat kesulitannya berbeda. Kalau inter itu kegiatannya berbeda, kontennya berbeda, tetapi gerakannya itu tingkat kesulitannya sama. Oke, izin lanjut. Setelah membaca, apakah kelihatan? Setelah membaca dan berdiskusi setelah mempelajari pembelajaran 1 dan 2 tentang contoh langkah-langkah pembelajaran diferensiasi di LMS. 1, adakah kendala yang Bapak, Ibu alami dalam melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK? Yang kedua, gagasan baru apa yang Kakak dapatkan dari contoh-contoh penerapan strategi diferensiasi? Ada yang mau mencoba menjawab Kakak pertanyaan di layar, di screen? Silakan, boleh langsung open mic jika ada kakak-kakak yang bersedia menjawab.
Ada kakak? Jadi terkait LMS boleh, apakah ada kendala kakak terkait pembelajaran diferensiasi, apa yang kakak alami dalam berselancar di LMS, adakah kendala kakak dalam penerapan diferensiasi, apakah belum ada pengalaman sama sekali di sekolah, apakah setelah mempelajari LMS itu, apakah kakak sudah ada ide-ide baru yang bisa kakak terapkan? Oke, silakan kakak open mic yang bersedia menjawab. Ini mungkin slide terakhir. Wih, heng-heng mini laptop gue. Terlalu panas kayaknya. Minta yang baru. Oke, ada kakak. Jadi harapan saya ya kakak-kakak tetap fokus untuk belajar materi di LMS terkait modul-modul. Jadi nanti itu kakak setelah modul 1 itu ada nanti tes awal yang akan kakak lakukan. Tes awal sebelum masuk modul 2 dan setelah selesai modul 2 ada nanti tes akhirnya. Oke, izin lanjut. Jadi setelah sesi ini unggah hasil refleksi modul 1.3 di LMS. Gunakan pertanyaan refleksi untuk menulis ya. Jadi tadi itu adalah pertanyaan refleksi kakak, 2 pertanyaan itu nanti kakak jawab di LMS pada refleksi modul 1.3. Jadi tugas selanjutnya kakak membuat lagi refleksi ya dari modul 1.3. Pada akhir sesi kita hari ini, Bapak Ibu memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi ini yang kita dapatkan hari ini kakak itu sudah mampu paham nih apa itu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, sudah paham minat peserta didik itu sesuai karakter bidang jasmani, sosial, emosional, dan mentalnya berdasarkan usia. Kemudian yang ketiga, kakak itu sudah mampu menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK yang berdiferensiasi. Paling tidak kak, kalau ada materi kebugaran jasmani, nah terapkan ke yang tadi. Kebugaran jasmani untuk menghitung jadul nyadi, kalau kita tampilkan nih pilihan-pilihan gerakannya, itu sudah diferensiasi konten kakak. Dan diferensiasi proses dan produknya pun akan berdiferensiasi. Oke, jadi itulah akhir dari pertemuan kita hari ini kakak. Jadi jangan lupa untuk mengerjakan tugas di LMS. Tugasnya kali ini membuat refleksi pada modul 1.3 dan akhir kata, mohon maaf jika saya ada salah-salah kata selama pembelajaran berlangsung. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sesi selanjutnya foto bersama. Silakan kakak untuk on kamera. Tapi kak, pembelajaran selanjutnya kira-kira kapan kak? Pelajaran selanjutnya ada di tanggal 4 hari Jumat. Hari Jumat tuh, tapi cuma 1 JP kakak, 1 JP. 1 JP Ji. Bentar sekali Ji. Terima kasih kak. Jam berapa lah kita mulai? Kita ambil jam 1 misalnya kapan kak? Kalau mau ke jam 10 sampai jam 11. Boleh kak. Ya, bagus Ji. Ya, jam 10 kita ambil jam 10 supaya toh kondisinya kita masih sekolah, selesai Miki belajar dan santai Ji, cuma 1 jam.
Artinya jam 11 betul. Oke, lanjut sesi Kalau foto lewat kakak. biasa mau orang sholat. Ya, lanjut sesi foto. Siapa yang mau mengambil dokumentasi? Kakak Asri. Ayo kakak. Sudah Dika. Sudah Mika, Siapa? Siapa kak? Siapa yang memilih dokumentasi? Hitungi Kak, hitungi. Siapa? Kita mau kayu Boleh nih. kamera saya. Saya, oke, siap. 1, 2, Kak Kaswin, buka kamera Kak Kaswin. 1, 2, 3. Jari-jari kasar kok jarinya. Oke. Sudah, Kakak, sudah. Nomor 2 lu.